Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Naura, selamat Halo siang. Naura, selamat siang. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin datang. Sesuai dengan perjanjian kita hari ini, kita akan ngadain meeting. Nah, kemarin kan kita udah membuat schedule plan. Di schedule plan bulan ini itu kita akan mengadakan online event. Nah, online event ini kita emang akan mengambil tema yang berkaitan dengan career development. Jadi biar nggak kelamaan, ini aku langsung presentasiin aja ya apa yang udah aku buat tentang konsep acaranya. Sebentar ya. Udah kelihatan teman-teman? Belum. Masih nunggu, nggak apa-apa. Oke, udah kelihatan dong. Jadi di event kita kali ini, kita akan mengadakan talk show yang berjudul Get to Know Personal Branding. Nah, akhirnya kita memilih tema ini itu karena masa perkuliahan menjadi masa yang penting untuk mengembangkan diri kita agar kita siap untuk memasuki dunia kerja. Ketika kuliah, kita tidak hanya meningkatkan hard skill, melainkan juga soft skill yang kita miliki, dan kita harus terus mengasahnya. Meningkatkan soft skill yang dimiliki dapat dengan mengikuti kepanitiaan, organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Kita juga bisa mengikuti magang untuk menambah pengalaman dan relasi yang kita miliki. Ini sebagai persiapan dari bekal kita ketika kita akan memasuki dunia pekerjaan nantinya. Nah, memiliki personal branding ini dapat menjadi aset penting untuk meraih kesuksesan, apalagi di era 4.0 ini, di mana kita memiliki persaingan yang sangat tinggi dengan mahasiswa lainnya. Saat seseorang memiliki personal branding yang kuat, maka akan membangun persepsi atau penilaian positif dari orang lain. Jadi membangun personal branding ini apabila dikaitkan dengan kinerja yang kita miliki, tujuannya dapat berupa membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Ini juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang kita lakukan nantinya. Nah, talk show ini tuh talk show tentang apa ya? Jadi, talk show kali ini adalah acara bincang santai mengenai personal branding dan tentunya akan dihadiri oleh pembicara yang kece banget, yang udah kita pilih sebelumnya. Rencananya, sesuai dengan rapat sebelumnya, kita tuh akan mengambil hari Sabtu pada tanggal 24 April 2021 di pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore. Benefit dari para peserta yang mengikuti acara ini, mereka akan mendapatkan knowledge, relation, dan juga e-sertifikat. Nah, jadi emang personal branding ini bagus banget ya teman-teman untuk diikuti oleh para mahasiswa. Ini aku stop share screen-nya dulu ya. Nah, untuk cara nantinya aku udah minta tolong sama Farisa untuk Farisa menghubungi Saskia Izafatah. Kan Saskia Farisa ini partnership dan pembicara ya. Nantinya Farisa tolong menghubungi Saskia Izafatah karena Saskia Izafatah ini adalah Duta Komunikasi DKI Jakarta 2020 tahun ini. Makanya kami memilih Saskia Izafatah sebagai pembicaranya. Oke Naura, untuk nomor atau emailnya apakah sudah ada? Iya, nanti aku kirim ke WhatsApp kamu ya, Farisa, biar kamu bisa langsung. Iya, jadi untuk operator Zoom dan dokumentasi itu sama kamu ya, Bila. Oh iya, oke. Nanti aku siapin Zoom-nya ya. Gitu.
Oh ya, Naura, aku mau tanya, ini berarti acaranya benar-benar 1 jam aja gitu ya? Iya, estimasinya itu 60 menit. Nanti aku kirimin rundown-nya ya, teman-teman. Oke, thank you. Oke, lanjut ke MC. Jadi kita kan udah milih 2 MC nih. MC pertama Haleva, MC keduanya Dwi. Jadi nanti kalian tektokan aja ya berdua biar kalian bisa dapat vibes-nya gitu. Oke, Naura, siap-siap. Oke, Naura. Nah, paling itu aja sih guys dari aku untuk acara nanti. Jadi aku dan kalian juga bisa mempersiapkan dulu. Aku juga udah minta tolong ke anak sosial media untuk blast dan promosiin acaranya. Sejauh ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Dari aku sama Haleva sih udah cukup, Nau. Udah aman banget lah pastinya. Ini kita tinggal eksekusi aja. Ya, dari aku juga udah cukup sih. sama aku juga udah cukup kok, teman. Oke deh, kalau gitu untuk meeting hari ini aku cukupin sampai sini ya. Besok kita meeting lagi. Semoga teman-teman bisa hadir. Karena sebentar aja kok, paling kita cuma follow up progres dari kita masing-masing aja. Jangan lupa ya, teman-teman. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Semangat. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih, Nau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita hari ini quick aja ya, soalnya kan masih banyak yang harus kita urus. Boleh dong masing-masing sebutin progresnya? Aku izin duluan ya, Nau. Untuk operator sendiri, aku udah siap sih, Zoom-nya juga udah oke. Pakai Zoom Pro nanti, dan juga untuk lagunya udah aku siapin gitu. Nanti aku kirimin lagunya. Oke, Bill, nanti juga pas acara jangan sampai lupa nge-spotlight narasumbernya ya, sama MC-nya juga. Terus kalau misalnya nanti ada peserta yang bertanya, di-unmute dulu sama jangan lupa buat di-spotlight juga. Oke, siap. Aku mau info juga nih, untuk Kak Saskia udah oke banget sama acaranya. Paling nanti tolong kirimin tornya ya, Nau, biar bisa aku kirim ke dia. By the way, untuk nama, foto, dan role yang mau dipampang di poster udah aku kirim via email barusan. Aku forward kamu ya, Nau. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Oke deh, Farisa. Nanti aku kirim ya. BTW makasih, Farisa. Buat MC gimana? Sejauh ini aku sama Dwi udah tektokan banget sih. Tadi pagi juga udah latihan, jadi insya Allah udah oke. Iya, bener banget, Kak Haleva, karena acaranya itu masih H-3, jadi kita masih ada kesempatan waktu lagi nih buat latihan. Pokoknya mah aman, sama kita mah. Oke, aman ya. Ya, kalian sih pasti bisa lah. Kan kalian udah pro. Amin. Oke, kalau gitu, berarti udah aman semua ya, teman-teman? Aman. Aman. Kalau gitu, sampai ketemu lagi nanti pas acara. Semangat ya guys, sampai acara kita terlaksana. Kalau gitu ini aku end ya. Semangat! Iya, oke Naura, makasih juga ya, semangat, bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat, selamat siang semuanya. Selamat datang di talk show From Community, Get to Know Personal Branding. Wah, senang banget nih ya hari ini bisa lihat teman-teman semua walaupun secara virtual aja. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu luar biasa ya. Amin, aku juga mau ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Nah, karena lagi puasa dan masih masa pandemi ini, kita harus ekstra hati-hati.
Maka dari itu, teman-teman semua jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, serta menghindari keramaian atau kerumunan dan makan makanan. Betul banget. Nah, sebelum masuk ke acara selanjutnya yang tentunya bakal seru banget, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, jadi kita mau kenalan dulu. Halo, aku Alefa dan teman aku. Dan halo, aku Dwi dan hari ini kita akan nemenin kalian di acara talk show hari ini. Kira-kira hari ini bakal ngapain ya, Dwi? Nah, jadi untuk siang hari ini tuh kita bakal seru-seruan bareng dan kita akan melalui beberapa rangkaian acara nih, dari pembukaan, perkenalan, narasumber, dan juga talk show dengan narasumber yang pastinya kece banget pasti. Pasti di sini semuanya udah pada nggak sabar nih untuk ikut talk show pada siang hari ini. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, aku dan Dwi bakal bacain peraturan untuk teman-teman semua dalam mengikuti talk show siang hari ini. Peserta wajib melakukan login 5 menit sebelum acara dimulai. Selanjutnya, selama pemaparan materi berlangsung, peserta diharapkan. Selanjutnya, untuk sesi tanya-jawab ini kita berdurasi selama 15 menit. Penanya mengirimkan pertanyaan di chat dengan format nama, asal institusi, dan pertanyaannya. Kemudian penanya dapat mengangkat tangan atau raise hand melalui fitur di Zoom. Nah, selama webinar ini berlangsung, peserta diharapkan menjalankan aturan teknis diskusi sebagaimana yang telah disebutkan tadi dengan tertib. Dan untuk teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya karena biar kita itu bisa lebih mengenal lagi satu sama lain. Nah, itu dia tadi peraturan yang wajib kita taati ya oleh para peserta selama webinar berlangsung. Nah, teman-teman, jadi perlu kita ketahui bahwa era ini perlu banget yang namanya personal branding dalam membangun karir masing-masing. Jadi, intinya personal branding itu sangat penting banget ya. Bener banget Halefa, maka dari itu teman-teman hari ini kita bakal belajar lebih tahu apa sih itu personal branding. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan narasumber. Jadi, Kak Saskia ini merupakan Duta Komunikasi DKI Jakarta 2020 nih, teman-teman. Langsung sapa aja yuk. Baik, halo Kak Saskia, apa kabar Kak? Halo Kak, halo semuanya. Alhamdulillah kabar baik. Semoga kita sehat selalu dan bahagia selalu ya, teman-teman. Amin. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kakak beserta keluarganya. Oh iya, terima kasih banyak juga Kakak Saskia sudah mau menyempatkan waktunya dan ingin berbagi ilmu kepada para peserta hari ini. Iya, seneng banget bisa diundang di acara kali ini. Semoga hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, udah kenalan sama narasumber kita, jadi sebelum lanjut nih, teman-teman, aku mau ngingetin lagi untuk rules bertanya ke pembicara, gunain format, yaitu nama, asal institusi, pertanyaan, atau boleh langsung gunakan fitur raise hand untuk unmute. Baik, terima kasih Bun, sudah infokan kembali untuk rules-nya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita mulai aja acara talk show-nya pada siang hari ini. Baik, kita langsung aja kalau gitu ke pertanyaan pertama ya Kak Saskia. Untuk pertanyaan pertama di sini sebenarnya Kak, apa sih definisi secara umum mengenai personal branding itu? Jadi, personal branding itu merupakan cara kamu dalam mempromosikan diri sendiri. Di sini kamu akan ingin dikenal sebagai apa yang menjadi sangat penting. Jadi, personal branding ini adalah menceritakan kisah kamu dan kesan yang didapat orang dari reputasi kamu. Jadi personal branding itu membentuk persepsi positif dari masyarakat dan menarik masyarakat. Gitu, Kak Dwi. Oke, nah Kak, ada nggak sih komponen-komponen terpenting yang harus diperhatikan dalam personal branding itu sendiri? Tentu ada. Jadi ada beberapa komponen terpenting dalam personal branding. Yang pertama itu ada nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang dan ditampilkan secara konsisten kepada orang lain. Contohnya seperti kayak orang itu
selaku pekerja keras, maka orang yang akan selalu mengingat orang itu sebagai orang yang giat, gigih, dan tidak mudah menyerah. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan. Keterampilan itu merupakan sesuatu pekerjaan tertentu, maka akan semakin kuat juga personal brand yang dimilikinya. Semakin terampil seseorang melakukan suatu pekerjaan tertentu, maka akan semakin kuat juga personal brand yang dimilikinya. Yang ketiga itu ada berperilaku nih. Dalam membangun personal brand, seseorang juga harus melakukan berbagai upaya untuk membentuk personal brand itu sendiri. Dan upaya-upaya tersebut itu juga harus sejalan dengan norma yang ada. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Betul banget, aku juga setuju nih sama Kak Saskia. Nah, lalu Kak, aku bertanya kembali, selain komponen penting tadi, apakah ada komponen pendukung lainnya? Komponen pendukungnya tentu ada ya. Yang pertama itu komponen pendukung itu penampilan. Saat ini penampilan seseorang itu sangat diperlukan karena pada umumnya penampilan adalah hal utama dan terpenting yang pertama kali kita akan lihat. Jika penampilan kita baik, sopan, rapi, maka seseorang pasti mempunyai pandangan bahwa seseorang ini orang yang baik. Nah, cara pandang seseorang tersebut bisa menilai diri kita sebagai penampilan dalam diri kita gitu. Terus yang kedua itu ada keunikan, di mana pendekatan kepada orang lain melalui komunikasi termasuk ke dalam penilaian seseorang. Karena semakin pandai seseorang dalam berkomunikasi, semakin mudah juga kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan yang baru. Sehingga keunikan dalam berkomunikasi dan pendekatan terhadap orang lain itu juga harus diutamakan gitu. Terus yang terakhir itu ada keotentikan, di mana setiap individu itu pasti memiliki karakteristik yang ada dalam dirinya sendiri, dan pasti itu memiliki cara dan pandangan yang berbeda-beda. Nah, karakteristik atau keotentikan juga termasuk ke dalam ciri atau sifat seseorang yang mampu ditonjolkan dan sebagai ciri khas dalam diri seseorang tersebut. Gitu. Oke, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ada pertanyaan untuk tujuan dari personal branding sendiri itu apa sih, Kak? Oke, jadi teman-teman, aku baru aja belum lama ini aku mendapatkan ilmu dari buku karya Dia Laureta yang berjudul It's Me. Tujuan dari personal branding sendiri itu mendapatkan posisi di hati dan pikiran orang banyak, terus memperoleh perhatian dan dukungan dari orang banyak juga atau halayak. Terus kita juga bisa menginspirasi. Dan yang terakhir itu kita bisa membuat halayak mudah mengingat citra diri seseorang dan menjadi pembeda dari yang lainnya. Itu merupakan tujuan dari personal brand itu sendiri. Oke, Kak, siap. Mantap banget ya berarti. Nah, Kak, ternyata udah banyak yang raise hand nih untuk bertanya. Mungkin Dwi bisa tunjuk nih yang tadinya udah raise hand. Oke, boleh. Terima kasih Kak Heleva. Di sini yang tadi raise hand ini saya berikan kepada Kak Bulan ya, yang sebelumnya tadi itu udah raise hand. Dan saya persilahkan untuk unmute dan bertanya, serta boleh perkenalkan dirinya dulu terlebih dahulu. Halo kakak-kakak semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Bulan Mukti dari Institut Bogor. Saya mau nanya nih Kak, tadi kan dari pembahasan Kak Saskia, personal branding itu adalah nilai jual dari kita di mata orang lain. Nah, menurut kakak, apakah personal branding dapat dilihat dari sosial media seseorang? Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Bulan atas pertanyaannya, bagus banget nih. Oke, jadi aku langsung jawab ya. Jadi personal branding itu kita dapat melihat persepsi orang terhadap diri kita. Contohnya saat ini adalah Instagram. Jika kamu secara konsisten mulai membangun branding yang melekat pada diri kamu dengan cara menceritakan kisah dan membagikan potongan kepribadian kamu dengan audiens di media sosial, kamu akan melihat lebih banyak orang yang aktif terlibat, mengikuti, dan berbagai konten yang kamu buat. Hal tersebut akan membuat kamu lebih dikenal dan mudah ditemukan oleh orang yang ideal bagi kamu. Karena saat ini media sosial itu telah menjadi tempat untuk mencari informasi yang sangat andal dan banyak akal tentang siapapun. Sangat penting untuk selalu menunjukkan diri kita yang otentik karena hampir semua yang kamu lakukan dapat ditemukan di online.
maksud aku di dalam media sosial. Maka dari itu, buatlah personal branding yang kuat dan pastikan jejak digital kamu itu baik ya, Bulan. Terima kasih, Bulan, atas pertanyaannya. Mantap banget nih pertanyaan dan jawabannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya kali ya Kak yang ada di kolom chat nih dari Kintan, Universitas Muhammadiyah. Pertanyaannya adalah apakah personal branding itu harus memiliki keunikan tersendiri nih Kak? Iya, menurut aku betul, itu harus. Karena kan personal branding itu bagaimana orang lain melihat kita sebagai individu, jadi dengan kita memiliki keunikan tersendiri akan menjadi nilai tambah untuk diri kita, dan kita memiliki keunikan tersendiri juga. Justru itu yang akan menjadi kekuatan yang menjadikan kita beda dari orang lain gitu loh. Baik Kak, berarti memang kita tuh perlu banget ya memiliki keunikan tersendiri, biar personal branding kita itu juga berbeda dengan yang lainnya. Jadi semacam sebagai ciri khas atau karakter seseorang ya. Nah, untuk berikutnya ini ada peserta lain yang ingin bertanya nih di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan ini adalah Kak, gimana sih cara membangun personal branding? Seru banget nih pertanyaannya. Oke, untuk membangun personal branding sendiri itu ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Yang pertama itu menjadi diri sendiri. Dalam menciptakan personal branding, menjadi diri sendiri adalah dalam versi terbaik. Hal yang terpenting, upayakan agar kamu memaksimalkan potensi tanpa harus menjadi versi yang berbeda dari dalam diri kamu. Jadi, jaga agar personal branding kamu itu terlihat konsisten dan otentik. Meskipun pasti ada suatu saat kamu mungkin perlu mengubah gaya, tetapi tetaplah jujur pada diri sendiri. Dan buatlah diri kamu menarik tanpa perlu menjadi pribadi yang berbeda dari yang lain. Maksudnya, semakin kita kita menunjukkan diri kita sendiri, itu kita semakin nyaman, dan tentu itu akan membuat kamu enak ngejalaninnya. Terus yang kedua itu kita harus mempunyai prinsip memberi untuk menerima. Jadi salah satu hal yang penting dalam personal diri dengan baik adalah memberi informasi dan membuat konten mengenai diri kamu. Cobalah berbicara dengan orang-orang yang kamu ketahui apa yang kita suka. Jadi jangan ragu untuk membuat orang di sekitar kamu terinspirasi atau memberikan mereka advice, karena menurut aku hal ini akan menjadikan kamu menjadi sumber inspiratif yang kredibel. Terus yang ketiga itu kamu juga harus fokus pada kekuatan super yang kamu miliki. Saat ini banyak orang yang apa sih kelebihan aku, apa sih kekurangan aku. Di sini kamu harus fokus pada kekuatan yang kamu miliki untuk untuk memperbaiki kekurangan yang ada diri kamu. Dan sebaiknya itu harus sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang kamu punya gitu loh. Terus yang keempat, ini kamu harus menentukan prioritas. Jadi, sangat penting bagi kamu untuk memiliki gambaran yang jelas terkait tujuan hidup yang akan kamu capai. Ini dilakukan agar kamu tidak banyak membuang waktu sia-sia untuk hal yang kurang bermanfaat. Yang terakhir itu kamu harus tetap komitmen dan konsisten atas personal branding yang kamu udah miliki, yang kamu udah bangun terus-menerus. Pasalnya hal ini adalah penegasan atau penyataan mengenai siapa diri kamu dan apa kemampuan kamu dan apa yang kamu sukai, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Dwi atas pertanyaannya. Oke Kak, baik, benar banget nih tadi jawabannya. Berarti banyak juga ya Kak hal yang perlu diperhatikan dalam personal branding, karena memang personal branding itu hal yang paling penting buat kita. Nah Kak, karena waktu talk show kita sudah habis, maka kita tutup talk show-nya. Jadi buat teman-teman yang sudah bertanya juga, terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan mohon maaf bagi yang bertanya namun belum sempat dijawab. Benar banget Alifa. Oke, baik, sebelum kita
ke akhir acara, mungkin dari Kakak Saskia ini, apakah ada pesan atau hal yang ingin disampaikan buat teman-teman kita nih di sini? Oke, teman-teman. Jadi aku mau info kembali bahwa personal branding itu sangat penting untuk teman-teman, terutama buat kalian yang mungkin ingin berorganisasi, bekerja, atau lainnya. Dan manfaat dari personal branding sendiri itu banyak banget. Jadi itu sebagai kayak membangun diferensiasi, membangun positioning, dan memperkuat persepsi yang tertanam pada publik. Untuk menjadi jembatan lainnya yang menimbulkan kepercayaan. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari aku segitu aja. Semoga ilmu yang hari ini teman-teman bisa terima itu bermanfaat. Sampai jumpa di Talk Soy selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Saskia yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, karena nggak berasa nih kita sudah di akhir acara, aku mau ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Saskia yang sebesar-besarnya, juga teman-teman yang sudah mau bergabung di webinar pada siang hari ini, dan para panitia yang sudah mampu membantu untuk mensukseskan acara pada kali ini. Tapi sebelum berakhir acaranya, ada baiknya kita foto dulu ya. Dan setelah foto, teman-teman jangan lupa untuk isi link absensi evaluasi yang ada di kolom chat untuk dapatkan sertifikatnya ya. Oke, kalau gitu foto dulu yuk kita teman-teman semuanya biar ada kenangan nih. Jadi yang belum on cam silakan nyalain kameranya ya. Yuk kita foto-foto dulu teman-teman, bisa on kameranya masing-masing terus gaya deh. Panitia dokumentasi apakah sudah siap untuk foto kita nih yang sudah cantik? Siap, siap. Kita foto ya, teman-teman. Oke guys, ayo kita gaya ya. 1, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Salsa. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya hari ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time semuanya. See you tuh Kak. Bye teman-teman semuanya.